Baik, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini saya akan membawa materi tentang mikroskop. Kita awali dari sejarah ditemukannya mikroskop. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh Zacharias Janssen pada tahun 1590. Seiring dengan kemajuan ilmu teknologi, pada tahun 1665, seorang ilmuwan dari Inggris bernama Robert Hooke merancang mikroskop majemuk dan memiliki sumber cahaya sendiri. Mikroskop rancangan Robert Hooke memiliki kemampuan perbesaran benda hingga 30 kali. Melalui mikroskop buatannya sendiri, Robert Hooke dapat menemukan sel pada kayu gabus yang diamati. Tetapi, Robert Hooke tidak dapat melihat mikroorganisme menggunakan mikroskop buatannya ini. Tetapi pada tahun 1668, seorang ilmuwan Belanda bernama Antonio van Leeuwenhoek mengembangkan mikroskop lensa tunggal dengan kekuatan perbesaran objek hingga 270 kali lebih besar dari ukuran sebenarnya. Mikroskop buatannya ini mampu melihat mikroorganisme, dan ia adalah orang pertama yang melihat mikroorganisme atau benda yang berukuran sangat kecil menggunakan mikroskop amatir buatannya ini. Yang berikut adalah bagian-bagian mikroskop. Yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat. Lensa ini berfungsi untuk membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar dari lensa objektif. Yang kedua adalah tabung. Tabung mikroskop ini berfungsi untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa objektif dengan lensa okuler. Yang ketiga adalah revolver. Revolver berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif dengan cara memutarnya. Berikut adalah lensa objektif. Lensa objektif ini berada dekat pada objek yang diamati atau meja objek. Lensa ini membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar, di mana lensa ini diatur oleh revolver untuk menentukan perbesaran lensa objektif. Selanjutnya adalah meja benda. Meja benda ini digunakan sebagai tempat untuk meletakkan objek yang akan diamati. Berikut adalah kondensor. Kondensor berfungsi sebagai pengumpulan cahaya atau berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Berikut adalah diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Selanjutnya adalah cermin. Cermin yang ada pada mikroskop ada dua, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin ini digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi. Sedangkan jika kurang cahaya, maka menggunakan cermin cekung, karena berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Berikut adalah kaki mikroskop. Kaki daripada mikroskop ini berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Selanjutnya adalah sendi inklinasi. Sendi inklinasi atau pengatur sudut berfungsi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Berikut adalah lengan. Lengan mikroskop ini berfungsi sebagai pegangan pada mikroskop. Selanjutnya adalah skrup pengarah halus. Skrup pengarah halus ini berfungsi untuk menaik dan menurunkan mikroskop secara lambat dan bentuknya lebih kecil daripada makrometer. Dan berikut adalah skrup pengarah kasar. Skrup pengarah kasar ini berfungsi untuk menaik turunkan tabung mikroskop secara tepat. Selanjutnya adalah jenis-jenis mikroskop. Yang pertama, mikroskop fase kontras.
Mikroskop fase kontras biasanya digunakan untuk mengamati benda-benda yang tidak dapat diamati oleh mikroskop biasa karena tertutup oleh cahaya. Dengan menggunakan mikroskop fase kontras ini, kita dapat membedakan perbedaan fase dan perbedaan dalam terang, yaitu daerah-daerah terang dan bayangan yang dapat ditangkap oleh mata. Dengan demikian, nukleus atau inti sel yang akan kita lihat dan tadi kita menggunakan mikroskop biasa tidak dapat kita lihat, tetapi dengan menggunakan mikroskop fase kontras, kita dapat melihat benda yang tidak dapat kita lihat itu. Yang kedua adalah mikroskop medan gelap. Mikroskop medan gelap digunakan untuk mengamati bakteri hidup, khususnya bakteri yang begitu tipis yang hampir mendekati batas daya mikroskop majemuk. Mikroskop medan gelap berbeda dengan mikroskop cahaya majemuk biasa, hanya dalam hal adanya kondensor khusus yang dapat membentuk kerucut hampa berkas cahaya yang dapat dilihat. Berkas cahaya dari kerucut hampa ini dipantulkan dengan sudut yang lebih kecil dari bagian atas gelas preparat. Yang ketiga adalah mikroskop Pender. Mikroskop Pender ini dapat digunakan untuk mendeteksi benda asing atau antigen seperti bakteri atau virus dalam suatu jaringan. Dalam teknik protein antibodi yang mula-mula kita pisahkan dari serum, tempat terjadinya rangkaian atau konjugasi dengan pewarna pendar. Karena reaksi antibodi atau antigen ini bersifat khas, maka peristiwa pendar akan terjadi apabila antigen yang dimaksud dapat dilihat oleh antibodi yang ditandai dengan pewarna pendar, dan hal ini hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop pendar. Yang keempat adalah mikroskop ultraviolet. Mikroskop ultraviolet biasa digunakan untuk melihat benda-benda yang berukuran dua kali lipat lebih kecil daripada yang biasa digunakan oleh mikroskop biasa. Karena mikroskop ini memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada mikroskop cahaya yang bisa dapat kita lihat. Penggunaan cahaya ultraviolet untuk pencahayaan dapat meningkatkan daya pisah menjadi 2 kali lipat daripada mikroskop biasa. Karena cahaya ultraviolet dapat dilihat oleh mata manusia, bayangan benda harus direkam pada piringan peka cahaya 9 fotografi flat. Mikroskop ini menggunakan lensa kuasa, dan mikroskop ini terlalu rumit serta mahal dalam pekerjaan sehari-hari. Berikut adalah mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah mikroskop yang mampu melakukan perbesaran objek sampai 2 juta kali. Karena mikroskop ini menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar, serta memiliki kemampuan perbesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Mikroskop elektron ini menggunakan lebih banyak energi dan radiasi elektromagnetik yang lebih pendek dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Dan mikroskop elektron ini memiliki macam-macam, yaitu mikroskop refleksi elektron, mikroskop stereo, mikroskop pemindai lingkungan elektron, mikroskop pemindai elektron, mikroskop transmisi elektron, dan mikroskop pemindai transmisi elektron. Dan yang terakhir adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya memiliki perbesaran maksimal 1000 kali. Mikroskop ini memiliki kaki yang berat dan kokoh agar dapat berdiri dengan stabil. Mikroskop cahaya memiliki 3 dimensi lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa kondensor. Lensa objektif dan lensa okuler terletak pada kedua ujung tabung mikroskop. Lensa okuler pada mikroskop biasa membentuk bayangan tunggal, monokuler, dan ganda, binikuler. Pada ujung bawah mikroskop terdapat dudukan lensa objektif yang biasa dipasangi 3 lensa atau lebih. Di bawah mikroskop terdapat meja mikroskop yang merupakan tempat preparat. Sistem lensa yang ketiga adalah kondensor.
Kondensator berperan untuk menerangi objek dengan lensa mikroskop yang lain. Selanjutnya adalah penggunaan mikroskop. Hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, selalu membawa mikroskop dengan 2 tangan bila menggunakan preparat basah. Tabung mikroskop selalu dalam keadaan tegak. Yang kedua, preparat basah harus selalu ditutup dengan gelas penutup saat dilihat di bawah mikroskop. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan lensa-lensa mikroskop termasuk cermin. Yang keempat, bila ada bagian mikroskop yang bekerja kurang baik atau hilang, segera laporkan kepada laboran. Yang kelima, tidak dibenarkan melepas lensa-lensa yang ada pada mikroskop dari tempatnya. Dan yang terakhir adalah setelah selesai menggunakan mikroskop, pasang lensa objektif dengan perbesaran paling rendah pada kedudukan lurus ke bawah. Yang berikut adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan agar dapat mengamati suatu objek atau preparat menggunakan mikroskop. Yang pertama, pastikan meja preparat dalam keadaan datar dan lensa objektif perbesaran rendah. Dipasang pada kedudukan segaris sumbu dengan lensa okuler. Yang kedua, melihat melalui okuler dengan satu mata apabila menggunakan mikroskop monokuler dan menggunakan 2 mata apabila menggunakan mikroskop binokuler. Sesuaikan cermin agar sinar cukup tersedia atau nyalakan lampu serta sesuaikan jumlah sinar yang dibutuhkan. Yang ketiga, sesuaikan lubang diafragma sehingga sinar yang diterima mata secara optimal, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap atau redup. Yang keempat, jauhkan lensa objektif dari meja preparat dengan memutar pengatur kasar searah jarum jam. Letakkan preparat di bawah objektif dengan melihat dari samping. Sesuaikan lensa objektif. Perbesaran lensa pada jarak kira-kira 1 cm dari preparat. Lihat lagi melalui okuler dan naikkan meja preparat dengan pemutar kasar. Kemudian gunakan pengatur halus sampai preparat jelas terlihat. Yang kelima, lihat lagi dari samping. Dengan hati-hati putar objektif dengan perbesaran yang lebih tinggi, misalnya 45 kali pada kedudukannya. Perhatikan agar lensa tidak menyinggung preparat. Kemudian lihat lagi melalui okuler dan fokuskan preparat dengan memutar pemutar halus secara perlahan ke arah berlawanan jarum jam. Sesuaikan pencahayaan. Amati preparat tersebut. Kalau perlu, gambarkan hasil dari hasil pengamatan. Yang terakhir, bila pengamatan telah selesai, putar revolver objektif ke perbesaran rendah. Naikkan tabung dan turunkan meja. Setelah itu, ambil preparat dari meja preparat. Baik, demikian pembelajaran kita untuk tentang mikroskop hari ini. Berakhir cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya.